pada berantem. Kalian kan saudara, gimana sih pemuda teh? Jangan gara-gara main game kalian berantem. Kalian kan penerus bangsa. Jangan mau dijajah sama game. Daripada main game mulu mending dengar cerita. Ya. Nih, jadi zaman dahulu kalian mau tahu nggak cerita tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia? Jadi gini nih. Ingin merdeka, dan walaupun tuan-tuan halangi dengan bom dan dinamit dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika dan Inggris, kita akan merdeka. Kita tentu merdeka. Kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Janganlah tuan-tuan mencoba memikat hati kami dengan kata-kata. Sebab bangsa yang telah gandrung kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata-kata lagi. Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Hidup atau tidak hidup, mati atau tidak mati, hidup atau mati, mati atau hidup, merdeka atau tidak merdeka, tidak ada tingkatan lagi di antaranya. Kami telah gandrung merdeka, janganlah bermain dengan kata-kata. Lagi pula, Van Moog dan Van der Plas, tidakkah tuan-tuan di belakang kata tuan-tuan itu, tuan-tuan telah sediakan bom dan dinamit? Tidakkah tuan-tuan bersama-sama Amerika, Inggris, dan Australia telah menyerang bangsa Indonesia, membakar kampung-kampung Indonesia, mematikan orang-orang Indonesia, menjandakan perempuan-perempuan Indonesia, menyatukan dan menyatimkan anak-anak Indonesia? Tuan-tuan pun telah mengetahui pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ditarakan tuan-tuan mengenal kejantanan amat dengan kawan-kawannya. Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Teisintai dan Hibakutai. Sebab sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dok, jangan marah. Bapak cuma pergi sebentar kok. Iya Pak. Hanum, Ya Bu, ini koper nasimu. Tolong bawakan ke depan. baik Bu. Bu, selama saya pergi berperang, Sinargun mengizinkan ibu dan anak-anak untuk mengungsi ke keraton. Hati-hati Mas, mudah-mudahan diberi keselamatan. Baik Bu, saya berangkat dulu. Hei, siapa itu? Hei, siapa kamu? Belanda! Belanda, Belanda! Siapa kamu? Angkat tangan. Bukan, bukan. Saya bukan Belanda. Mau apa kamu sini? Kenapa pendap-pendap? Saya ingin ikut berperang, Kapten. Saya mengendap-endap karena tidak ingin membangunkan konco-konco. Semuanya kembali tidur. Ini pelajaran. Jangan sampai karena mengantuk kita mati di sini. Kamu mau ikut perang? Emang kamu bisa apa? Saya tidak bisa apa-apa. Sebelumnya kamu sudah ikut berperang. Siap, belum. Kamu tahu, tentara itu harus punya keahlian dan terlatih. Kalau tidak, bisa merepotkan. Jenengmu sopo? Nama kulo Karsani Jenderal.
Karsani, kamu siap capek, siap kedinginan, siap sakit, bahkan mati sekalipun. Siap, Jenderal. Bagus, kalau kamu punya semangat juang yang tinggi. Semuanya kembali beristirahat. Besok kita akan meneruskan perjalanan menuju ke Kediri. Lapor Kapten, Belanda sedang menuju ke sini. Siap. Lapor Panglima, Aceng melihat tentara Belanda menuju ke sini. Baik, saya akan mengamankan Jenderal di hutan. Kamu, Aceng, Bismo, dan Hanum tetap mengecoh Belanda. Siap. Aceng, Bismo, Hanum. Ayo ikut saya. Siap! Pade, kita harus segera pergi dari sini. Belanda semakin mendekat, Pade. Baik, Beli. Ayo, Pade. Aceng, mundur. Meski beberapa kali kami dihujani peluru, beberapa kali kami hampir mati, kami percaya sekuat apapun Belanda, dengan persediaan peluru kami yang limit, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kami. Permisi, Pade. Ya. Boleh saya numpang beristirahat di sini, Pade? Oh, monggo. Oli, Siap, Pade. kita beristirahat dulu di sini, Oli. Siap, Pade. Semuanya, kita beristirahat dulu di sini. Siap.
sakit-sakitan sibuk berperang. Iya. Monggo Pak De, teh angetnya. Ya, maksud. Ceng, ini yang lurusin aja, Ceng. Jendral, saya izin dulu ke belakang sebentar. Ya, silakan. Belanda. Wis, amalin dah, Ceng. Baik, cepat. Ayo cepat. Kunto, ngapain? Ayo. Kita amanin di sini saja. Ayo. Kasari, ayo. Looking for Sudirman with you. Get that to me now. Go. Where are you heading, Sudirman? Di mana kalian menyembunyikan Sudirman? Or all of you will die. Atau kalian semua akan mati di sini? This woman is beautiful. I hope you don't see her die. Wanita ini cantik, saya harap kalian semua tidak ingin melihatnya mati. Saya Tuhan. Mana Sudirman? Saya serius tidak menutup keberadaan Sudirman. Fire! Go! Perang bukan lagi melawan penjajah semata, tetapi melawan kejahatan. Saya yakin dengan izin Allah, meski kita terbatas peluru senjata, meski kita kedinginan seperti sekarang, kelaparan, tapi kita mempunyai niat yang mulia, niat yang akan memenangkan perang ini. Ini bukan lagi soal keadaan diri, tapi ini soal perjuangan demi rakyat dan negara yang kita cintai. Jika di antara kalian sudah tidak ada yang bisa melanjutkan perjalanan ini dan ingin pulang, kalian saya izinkan pulang. Tak perlu sungkan, saya tahu kalian rindu dengan orang yang kalian cintai. Ya, Bismo. Siap, Jenderal. Tidak, Jenderal. Saya sudah tidak mempunyai keluarga lagi. Saya ingin terus bersama Jenderal, berjuang bersama Jenderal dan teman-teman. Merdeka! Merdeka! Jenderal. Kunto mana? Kar, Siap, Kapten. cari Kunto. Siap, Kapten. Saya sekalian buang air kecil. Hati-hati, Kar. Siap. Belanda. Jenderal, kita sudah terkepung oleh Belanda. Tetap tenang.
Jenderal Sudirman. Apa? Ini Kiai bukan Sudirman. Aku serius, ini Jenderal Sudirman. Mereka semua tentara kita yang sedang menyamar. Sepertinya ini tidak becus. William, let's go. Let's go. Cok! Alhamdulillah, Jenderal. Untuk kenapa? Dia pengkhianat. Dia mata-mata Belanda. Jancok. Ayo kita lanjutkan perjalanan menuju Jogja. Bis, sepertinya 70 atau 80 tahun lagi Indonesia akan aman. Mudah-mudahan aja sekarang. Dom, ayo. Aku ngantuk, Kar. Kar! Kar! Hanu mana? Perasaan tadi di belakang saya. Kar, cepat cari. Siap. Duh, Kapten. Mana kawan-kawan? Aduh, Anum kemana lagi? Sepertinya di pos ini akan mati hari ini. Kapten, Belanda, Kapten. Belanda. Merdeka! Bismo, jaga belakang. Hanu jaga sana. Dokter, coba dicek. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kar, Indonesia bangga mempunyai prajurit tangguh sepertimu. Assalamualaikum. Ceng, kok kau bisa sampai di sini, Ceng? Saya menanyakan kepada warga desa, kata warga ada tentara yang diam di Sobo. Saya kesini dan ternyata kalian. Alhamdulillah. Untuk kamu selamat, Ceng. Karena perundingan begitu alot, Muhammad Hatta sengaja didatangkan dari pengasingannya di Bangka ke Jakarta untuk melakukan perundingan lanjutan. Mewakili Indonesia Mr. Rum
dan dari pihak Hindia Belanda Tuan Van Droyen. Selain itu, Sri Sultan juga hadir dalam perundingan ini. Isi perundingan adalah 1. Pemerintah Indonesia akan menurunkan perintah membuat kitab perang berbeda. Perdamaian seperti apa? Justru Belanda yang membuat negara kita yang aman ini menjadi medan pertempuran. Sementara kita membuktikan bahwa angkatan perang Republik ini masih ada, masih kuat. Dengan konyol pemerintah malah berunding. Dengan berunding, sama saja mereka menyepakati bahwa negara kita ini tidak tertib, tidak aman, dan sudah jelas mereka mengakui bahwa tentara nasional yang hanya segerombolan tentara yang memegang senjata belaka. Kita ini tentara, kita punya martabat. Kita tidak akan tinggal diam sampai kapanpun. Maaf Pak De, saya disuruh Bung Karno untuk menyebut jenderal. Pemerintah sudah kembali ke Jogja, keadaan sudah kembali normal. Siapa yang hendak memanggil saya? Orang yang berkhianat, yang ditawan oleh Belanda, atau justru PDRI yang berjuang untuk kemerdekaan? Melihat keputusan Rom Ryan, Belanda hanya akan mundur 5 km dari Jogja. Sementara utusan kita di PBB memutuskan bahwa Jogja akan dikosongkan. Sungguh keputusan yang sangat rendah. Menurut saya, dengan kedudukan kita yang sekarang, kita lebih baik berperang secara politik dan militer. Jadi kita tidak mempunyai alasan untuk berhenti berperang dan mengusir Belanda dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pihak yang menghendaki kepulangan saya. Sungguh berat keputusan saya yang harus diambil. Kembali ke Jogja artinya menghentikan perang gerilya. Saya tidak menggubris mereka kecuali sesudah